Untuk membahas lebih dalam terkait strategi investasi yang tepat untuk masa depan yang cerah. Saat ini atau di pagi hari ini kami telah tersambung dengan Departemen Head Wealth Manajemen BRI Irma Yanti. Selamat pagi Ibu Irma, apa kabar? Salam sehat untuk Anda Bu Irma. Selamat pagi Mas Bram, sehat-sehat selalu. Oke baik Bu Irma, dengan banyaknya instrumen begitu ya saat ini instrumen keuangan, apakah memang saat ini sudah banyak juga orang yang menyadari pentingnya mengatur keuangan dan juga merencanakan masa depan mereka agar bisa merdeka secara finansial di masa depan? Silakan Bu Irma. Oke, selamat pagi Mas Bram. Kalau kita, mungkin saya jawab dulu ya. Kalau kita berdasarkan pertanyaan yang tadi, apakah sudah banyak orang yang menyadari pentingnya mengatur keuangan dan merencanakan masa depan? Itu hasilnya berdasarkan surveinya. Jadi hasil survei untuk literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia saat ini mengalami kenaikan. Kenaikan itu sendiri dari literasi keuangan menjadi 49,68% dan indeks inklusi keuangan juga meningkat, yaitu menjadi 85,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun di sini strategi yang selalu kami sampaikan untuk seluruh nasabah maupun masyarakat Indonesia di kondisi apapun, tujuannya adalah financial freedom tentunya ya. Jadi biasanya kami mendampingi nasabah-nasabah kami dengan strategi yang sangat simpel, yaitu financial cycle. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu kondisi keuangan saat ini. Apakah kondisi keuangan saat ini kita sudah sehat tentunya, ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan tujuan. Tujuannya seperti apa? Jadi sasaran finansial yang ingin dicapai tentunya dengan jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah-nasabah kami tentunya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencatat keuangan. Kita harus mengatur anggaran sesuai dengan prioritas keuangan itu sendiri. Dan kita pun juga harus meminimalisir untuk kebutuhan yang tidak terlalu berguna tentunya ya. Jadi kita tidak boleh terlalu konsumtif. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita juga harus melunasi hutang-hutang segera. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin kita di sini ada kelebihan-kelebihan seperti kelebihan penghasilan. Mungkin salah satunya seperti mungkin di perusahaan seperti bonus ya. Nah, itu kita juga harus bisa untuk segera melunasi hutang-hutangnya kita. Tapi hutang-hutang itu sendiri kita pelunasan bukan dalam arti 100% apabila kita mendapatkan side daripada pendapatan itu sendiri. Mungkin itu kita berbanding 60 banding dengan 40%. Nah, 60% tadi kita lunasi hutang-hutangnya, kemudian yang 40% itu kita harus menabung kembali. Jadi kita harus menabung kelebihan uang itu untuk dipergunakan guna kebutuhan yang lainnya tentunya, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menghindari inflasi gaya hidup. Ini juga salah satu yang terpenting ya. Jadi ini salah satu yang terpenting dalam kita merencanakan keuangan. Nah, kemudian setelah langkah itu semuanya sudah diatur oleh kita juga harus mempersiapkan investasi jangka panjang dan masa depan karena ini merupakan investasi yang juga sangat penting yang akan kita bahas ini nanti pada sesi berikutnya. Nah, kemudian kita ulangi proses itu kembali. Jadi dari awal kita mengetahui kondisi keuangannya, kita harus juga menentukan tujuannya, kemudian juga kita meminimalisir daripada kebutuhan yang tidak terlalu efektif, melunasi hutang, dan juga kita harus menabung. Nah itu Mas Bram yang mungkin salah satunya juga mengenai strategi-strategi yang kita tanamkan kepada nasabah-nasabah yang ada di BRI tentunya. Oke baik, Bu Irma, bicara terkait instrumen, kiranya instrumen ekuitas atau reksadana seperti apa yang saat ini juga menjadi buruan para investor atau nasabah BRI Prioritas sejauh ini dan seperti apa jenis reksadana yang tentunya juga sesuai dengan kebutuhan nasabah BRI Prioritas? Oke Mas Ram, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jenis-jenis investasi yang aman itu ada beberapa instrumen tentunya. Contohnya seperti ada deposito, ada emas, properti, saham, obligasi, dan salah satunya juga reksadana. Nah, kalau kita menilai daripada investasi di value stock itu cenderung unggul ketimbang dengan growth stock yang ketika kondisi itu sedang resesi ya. Kemudian bagaimana dengan investasi di obligasi? Investasi di obligasi itu selain lebih aman, juga imbal hasilnya juga lebih baik dan cukup tinggi. Karena kenaikan acuan suku bunga membuat yield obligasi itu menanjak, apalagi untuk jenis-jenis obligasi dengan imbal hasil yang floating with floor tentunya, ya.
Bagaimana dengan jenis investasi emas? Investasi emas itu secara tradisional juga atau maksudnya adalah investasi yang secara tradisional yang menjadi aset lindung terhadap nilai investasi yang juga menjadi salah satu pilihan para investor. Nah, bagaimana dengan uang cash yang kita pegang? Nah, uang cash yang kita harus pegang itu adalah yang maksudnya uang cash yang harus standby itu antara 6 sampai dengan 12 kali dari penghasilannya kita. Itu merupakan sebagai dana darurat yang kita harus pegang dan memang harus ready. Nah, bagaimana dengan reksadana itu sendiri? Reksadana itu merupakan investasi yang menawarkan berbagai instrumen investasi dengan resiko yang rendah hingga tinggi. Dan ini merupakan investasi yang cocok untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Nah, bagaimana dengan reksadana yang menjadi buruan investor ya atau nasabah di BRI Prioritas di bulan September itu sendiri? Jadi reksadana di pasar uang dan reksadana campuran itu merupakan salah satu reksadana yang diburu oleh nasabah-nasabah prioritas. Saat ini kita bekerja sama dengan 6 manajer investasi ya dengan BRI. Yang pertama yaitu BRI Manajemen Investasi. Kemudian juga ada Bahana, kemudian Trimegah, Asmor, Manulife, dan Scruders. Nah, bagaimana dengan nasabah-nasabah yang memang mengikuti daripada reksadana itu sendiri? Jadi nasabah setelah mengetahui profil resikonya, step selanjutnya adalah memilih produk reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi dan keuangannya di masa depan. Kalau kita lihat sendiri mungkin ada 4 jenis reksadana ya, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Kalau reksadana pasar uang itu mungkin disebut juga dengan preservation ya, artinya itu adalah investor-investor yang baru memulai untuk berinvestasi di reksadana. Biasanya pilihannya itu adanya di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana terproteksi. Nah, kalau kita melihat lagi jenis reksadana selanjutnya yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, ini biasanya untuk investor-investor yang fokus pada cash flow-nya. Nah, biasanya dipilih oleh para investor adalah reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana campuran, dan reksadana terproteksi. Bagaimana dengan jenis reksadana campuran atau yang disebut juga dengan akumulator? Jadi ini investor yang sifatnya sudah lebih expert dalam bertransaksi di reksadana. Nah, itu biasanya pilihannya ada di reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Dan bagaimana dengan jenis reksadana yang tertinggi? Yaitu yang paling agresif atau disebut juga dengan jenis-jenis investor yang spekulator. Nah, ini biasanya ada di reksadana campuran dan reksadana saham, Mas Bram. Ya. Oke, baik Bu Irma, kami juga mengamati di mana perusahaan BRI Group, yakni BRI Manajemen Investasi atau BRIMI, memiliki produk reksadana indeks dana reksa atau dari MSCI Indonesia ESG Screen. Seperti apa sebenarnya fitur dari produk ini? Apa saja underlying asetnya? Oke, Mas Bram, dana reksa MSCI Indonesia ESG Screen ini bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja indeks MSCI Indonesia ESG Screen yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi. Adapun kalau kita melihat daripada profil investasi itu tersebut, kita melihat dari tingkat risiko dan dari potensi imbal hasil. Itu dikategorikan tinggi. Dan profil investasi kalau berdasarkan kategori investor itu harus, investor-investor yang sifatnya agresif atau profil investor yang agresif tentunya. Dan untuk investasi jangka waktunya melalui investasi yang jangka panjang. Bagaimana dengan kebijakan investasi itu sendiri? Jadi minimum 80 sampai dengan 100% dari nilai NAV-nya, nilai aktiva bersih pada efek yang bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu terdaftar dalam indeks MSCI Indonesia ESG Screen. Dan juga minimum 0 sampai dengan maksimum di 20% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri ya. Jadi indeks instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo yang tidak lebih dari 1 tahun. Ini yang short term tentunya ya. Dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu Mas Bram. Oke, tentunya kami juga akan mengamati apa saja sih Bu Irma keunggulannya dan apabila kita bandingkan dengan produk reksadana lainnya, berapa return yang dapat diperoleh dari produk ini?
Oke, ya. Adapun keunggulannya dari reksadana indeks dana reksa MSCI Indonesia ESG Screen kelas A, ini merupakan reksadana yang berbasis daripada environmental, sosial, dan governance atau disebut juga dengan ESG. Jadi produk ini bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja indeks MSCI Indonesia ESG Screen yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi. Nah, adapun kenapa dipilihnya MSCI Indonesia ESG ini adalah sebagai indeks acuan tentunya. Jadi indeks acuan reksadana karena telah dikenal dan diterima oleh investor global, khususnya mereka yang melakukan pendekatan ESG. Ya. Selain itu juga pemahaman mengenai potensi keuntungan dan strategi tingginya pemeringkat ESG membuat investasi jenis ini juga diminati oleh investor. Jadi mungkin belakangan-belakangan ini kan kita tahu ya dengan kondisi-kondisi daripada isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Ini sudah menjadi sorotan utama di Indonesia tentunya. Jadi dukungan terhadap praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang semakin meningkat baik dari pemerintah Indonesia maupun dari masyarakat umum. Nah, kalau kita lihat dan lebih teliti lagi mengenai reksadana indeks dana reksa MSCI Indonesia ESG Screen, ini merupakan inovasi dari BRI Manajemen Investasi atau disebut juga dengan BRIMI dalam rangka menciptakan produk-produk ESG. Karena hal ini juga direspon dengan tumbuhnya investor yang memiliki prinsip-prinsip ESG yang ingin menggabungkan daripada inklusi keuangan dengan kepedulian terhadap dampak sosial di Indonesia tentunya. Nah, kalau kita tadi berdasarkan pertanyaan berapa sih returnnya? Kalau return dari reksadana ini adalah karena ini reksadana dari kelas A ya. Jadi pada tahun 2023 hingga dengan bulan Agustus itu sudah mencatatkan return di 7,97% atau year to date-nya. Kalau kita lihat secara per bulannya, man-of-man-nya itu berada di posisi 0,62% dan 3 bulannya 2,76%. Kalau di 6 bulannya di 8,13% dan secara year to date-nya tadi yang seperti saya katakan di 7,97% secara year to date-nya, Mas Bram. Demikian Mas Bram. Oke, sangat menarik tentunya dari segi return yang ditawarkan Bu Irma, tapi bagaimana caranya investor juga bisa untuk memiliki produk ini dan berapa jumlah minimum pembeliannya dan khususnya juga untuk nasabah BRI Prioritas apakah memang juga dapat diatur untuk berinvestasi secara teratur pada produk ini Bu Irma? Oke, iya betul. Sebenarnya kalau bagaimana cara investor membeli reksadana di BRI itu sangat-sangat mudah sekali. Jadi pertama kita harus melalui dari Uker Upward, kemudian kita registrasi, saksi konfirmasi. Jadi hanya dengan 4 langkah. Nah, kalau langkah pertama yang tadi saya katakan mengenai Uker Upward, ya, di sini kita terdapat 113 Uker BRI yang sudah ada lisensi Upward-nya ya. Jadi kita nasabah tinggal langsung mendatangi Uker di BRI. Kemudian kita si nasabah tersendiri, tadi investor sendiri melakukan registrasi. Dengan cara apa? Dengan cara hanya membawa fotokopi KTP atau SIM atau NPWP, kemudian juga buku tabungan. Nah, kemudian nasabah mengisi daripada formulir aplikasi reksadana dan juga formulir profil resiko nasabah ya. Kemudian langkah yang ketiga, nasabah bisa bertransaksi langsung karena nasabah di sini setelah membaca daripada prospektus, nasabah kemudian sesuai dengan tujuan investasinya untuk membeli produk-produk yang dipilihnya, tentunya dengan mengisi formulir transaksi reksadana. Dan yang terakhir itu konfirmasi. Saat ini konfirmasi itu sudah sangat mudah sekali dan sudah sangat gampang ya. Kita bisa mengakses melalui webnya webakses.ksei.co.id. Jadi hanya dengan 4 langkah nasabah sudah bisa bertransaksi untuk pembelian reksadana. Nah, feature produknya, kalau ditanyakan tadi feature produknya itu sangat simpel sekali karena dengan pembelian minimal hanya di Rp100.000 para investor itu juga sudah bisa bertransaksi untuk pembelian transaksi reksadana. Jadi kami pun sebetulnya di BRI sendiri juga menyediakan fasilitas installment reksadana di BRI. Jadi apa itu installment? Installment itu adalah fasilitas yang dapat dilakukan nasabah dengan menempatkan dananya pada reksadana secara rutin melalui fasilitas installment reksadana.
Ya, dan juga fasilitas installment ini juga memberikan kemudahan tentunya. Jadi kemudahannya itu kepada nasabah untuk melakukan top up. Jadi top up-nya baik secara berkala, jadi tidak perlu melakukan transaksi pembelian atau subscription di Uker BRI. Nah, kemudian fasilitas installment ini juga dapat mendebet rekening tabungan nasabah sesuai dengan jumlah dan tanggal yang ditentukan sesuai dengan keinginan nasabah. Seperti Mas Bram, jadi sangat mudah sekali yang memang nasabah-nasabah itu bisa bertransaksi reksadana melalui BRI tentunya. Seperti itu Mas Bram. Oke, baik. Penuh dengan kemudahan Bu Irma ya. Jadinya memang sah-sah saja apabila langsung untuk bertransaksi atau Iya. berinvestasi dengan reksadana yang disediakan.